Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hargata Benih Murwaka dengan NIM V8424035. Baik, kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah praktik database SQL dengan kita akan mengerjakan Excel di sini. Bagian sel pertama yaitu kita akan mengerjakan sel reference. Jadi di sini kita akan menghitung diskon ya teman-teman. Sudah diketahui untuk diskonnya ada di 5%. Jadi untuk caranya di sini ada tabel diskon. Kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik untuk harga awal dan kita kali di bagian diskonnya. Oke, di sini sudah muncul dikarenakan saya akan mengdrag ini sampai bawah agar tabel di diskonnya ini tidak lari ketika saya klik dan drag sampai bawah. Jadi kita akan menggunakan tombol Fn dan F4. Oke, di sini sudah masuk. Lalu saya enter. Oke, di sini sudah ketahuan ya teman-teman diskonnya berapa. Lalu saya drag sampai bawah. Oke, sudah ada semuanya. Begitu pula juga yang di sini kita sama dengan lalu klik di bagian harga awal. Kita kalikan bagian diskon. Jangan lupa kita Fn dan F4. Lalu kita enter. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang di sini juga sama, kita menggunakan cara yang sama, yaitu sama dengan kita masukkan harga awal, lalu kita kalikan, kita klik bagian diskon, jangan lupa Fn dan F4, lalu kita enter. Oke, agar harga-harganya yang di sini bisa otomatis terisi di kolom-kolom setelahnya, kita drag di bagian ujung sini, lalu kita blok sampai akhir, dan sudah terisi semuanya ya teman-teman. Oke, untuk sel reference seperti itu. Setelahnya saya akan masuk ke bagian flash fill. Oke, flash fill ini yaitu mengisi kode dengan singkat ya teman-teman. Jadi kita cukup pertama kita tuliskan kodenya di sini. Kita copy kode kategori. Oke, lalu di nama produk. Oke, setelah itu bisa kita enter. Lalu kita ingin mengisi yang di bawahnya secara otomatis, yaitu mudah sekali dengan kita Ctrl A. Dan untuk kolom yang bawahnya sudah terisi semuanya ya teman-teman. Seperti ini untuk bagian flash fill. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke number format teman-teman. Jadi di sini sudah ada harganya, tetapi di harga ini tidak ada rupiahnya ya teman-teman untuk mata uangnya. Di sini saya akan membuat harga yang ada di sini, ada tanda mata uangnya. Di sini saya blok semuanya di bagian harga. Oke. Setelah itu di bagian home, pada bagian general ini, kita klik tanda panah ke bawahnya. Lalu kita pilih yang accounting teman-teman. Oke, di sini sudah ada untuk rupiahnya ya teman-teman. Jadi untuk rupiahnya yaitu teks rata kiri yang rupiahnya dan angkanya di rata kanan.
Oke, untuk number format seperti itu, merubah huruf harga menjadi ada rupiahnya. Setelah itu di bagian date, di sini ada project start date dan end date. Kita akan menghitung total hari, teman-teman. Untuk caranya yaitu di sini kita sama dengan lalu klik sel yang bagian project end date, lalu kita kurangi dengan start date, lalu akan muncul hasilnya. Jadi di sini ada hasilnya yaitu 8 hari totalnya. Setelah itu ada kita menghitung tanggal akhir, teman-teman. Untuk tanggal akhirnya caranya seperti ini, sama dengan kita klik pada tanggal mulai, lalu kita tambahkan dengan durasi, lalu tanggal akhirnya sudah kelihatan ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung 90 hari kemudian. Caranya yaitu kita klik sama dengan, lalu kita pilih yang bagian tanggal, kita tambah dengan 90. 90 berarti mulai dari tanggal mulai kita tambah 90 dikarenakan ini kita menghitung 90 hari kemudian. Lalu akan muncul tanggalnya, teman-teman. Setelah itu kita akan menghitung waktu check-in dan check-out. Caranya sama, kita sama dengan, lalu kita blok yang bagian check-out, kita pilih yang bagian check-out, kita kurangi dengan waktu check-in-nya. Lalu akan muncul seperti ini ya, teman-teman, waktunya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian date dan time. Di sini ada year, month, day. Caranya untuk menghitung bagian tahun, kita sama dengan lalu pilih yang year, kita klik ini, lalu kita enter. Sama juga dengan yang month, tapi kita menggunakan month. Kita klik juga bagian date-nya, seperti itu. Untuk yang day juga sama, teman-teman. Seperti ini. Oke, setelah itu untuk yang bagian bawahnya juga sama. Kita ketikkan year untuk bagian tahun. Kita pilih date yang ini. Untuk bagian month juga sama seperti ini. Dan bagian day seperti itu, teman-teman. Kita lakukan di semuanya ya. Oke, sebentar, ini ada kesalahan di bagian sini. Untuk di bagian sini juga sama ya, teman-teman. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke bagian hour, yaitu kita menghitung waktu. Di sini sudah ada waktunya, yaitu jam 8:34. Jadi di sini kita akan memecah jam itu menjadi beberapa bagian, yaitu berkategori hour, minute, and second. Di sini kita menggunakan ini, lalu kita pilih yang bagian waktunya, lalu kita enter. Yang bagian minute juga kita menggunakan bagian minute, lalu kita pilih ini, lalu kita enter. Untuk second juga sama, teman-teman. Kita pilih second,
lalu seperti ini. Oke, untuk bagian bawahnya juga sama. Sorry. Oke, di situ ada kesalahan teman-teman dikarenakan di bagian sininya belum general, jadi untuk perintahnya belum sesuai. Ini juga sama teman-teman, kita melakukan hal yang sama. Oke, sudah di bagian waktu sudah selesai, lalu kita masuk ke bagian tahun, bulan, dan hari di bagian date div. Oke, di sini sudah ada soalnya yang harus kita kerjakan yaitu di bagian tahun, bulan, dan hari. Oke, di sini caranya yaitu dikarenakan laptop saya tidak ada cell date div, jadi kita ambil dari sini teman-teman. Kita masukkan ke sini. Oke. Oke. Di sini karena kita menghitung tahun, jadi pada bagian akhir kita berikan huruf Y ya teman-teman. Di sini untuk misalnya yang kita pilih yaitu tanggal lahir dan hari ini ya teman-teman untuk menghitung harinya, menghitung umur. Oke, sudah bisa. Untuk yang bulan juga sama, cuman kita akan merubah bagian perintah akhirnya. Dikarenakan tahun Y, untuk bulan kita menggunakan YM. Oke, dan hari juga kita menggunakan MD. Oke, untuk bagian bawahnya juga sama ya teman-teman.
Oke, untuk yang terakhir juga sama, kita hanya merubah bagian sel yang ada di sini. Oke, untuk menghitung tanggal lahir dan tahun dan umur teman-teman seperti itu. Oke, teman-teman, di sini kita sudah sampai ke bagian short dan filter. Jadi di sini saya akan menjelaskan seperti apa penggunaan short dan filter dalam data Excel. Oke, di sini sudah ada datanya. Untuk bagaimana cara penggunaan short, pertama kita akan menggunakan short dulu, yaitu short adalah mengurutkan harga ya teman-teman. Di sini kita akan memilih harga awal. Di sini kita pilih salah satu selnya, lalu kita masuk ke bagian data. Untuk short di bagian sebelah sini untuk A sampai Z, yaitu harga yang terendah sampai yang terbesar. Untuk Z sampai A, untuk harga yang terbesar sampai yang terendah. Oke, di sini saya akan menggunakan yang harga terendah sampai yang terbesar, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan menggunakan filter. Bagaimana penggunaan filter dalam file Excel? Oke, di sini saya akan blok dulu judul tabelnya, hanya judulnya saja. Oke, sebentar. Seperti ini. Lalu masih sama, kita masuk ke bagian data. Lalu di sini ada seperti corong ini ya teman-teman. Di bagian filter, kita masukkan, kita klik bagian filter. Lalu di sini ada beberapa panah di bagian judulnya. Coba kita klik di bagian kategori. Kita hapus select all dan hanya menampilkan gaun. Oke, jadi jika kita menampilkan hanya gaun, di sini datanya hanya menampilkan gaunnya saja. Begitupun jika saya hanya menampilkan atasan, yang muncul atasannya saja teman-teman. Nah, kalau kita mau select all, ini muncul semua untuk kategori-kategorinya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian subtotal. Di sini saya akan menjelaskan dan membagikan sedikit tutorial di mana ada fitur subtotal, teman-teman. Nah, subtotal itu menjumlahkan data secara otomatis per kelompok. Jadi di sini ada beberapa kelompok: pakaian olahraga, gaun, bawahan, atasan, dan aksesoris. Jadi untuk penggunaannya, pertama kita klik dulu di kolom kategori, lalu kita masuk ke data, lalu kita klik bagian short A to Z. Oke. Oke, sudah seperti itu.
Nah, di sini bisa kita pastikan untuk semuanya sudah jadi satu ya teman-teman untuk setiap kategorinya. Setelah itu kita akan membuka di bagian subtotal. Subtotal ada di bagian outline sebelah sini. Lalu ada subtotal. Oke, untuk subtotalnya di sini add each change in kita pilih kategori. Lalu use function kita pilih sum karena kita ingin menambahkan ya teman-teman. Dan add subtotal to harga awal. Lalu kita oke. Nah, jadi setiap kategori sudah ada total harganya ya teman-teman. Di sini harga awal bla 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 bla, aksesoris total ada di sebelah sini. Begitupun juga atasan di sebelah sini untuk harganya. Jadi sudah terbagi-bagi. Nah, untuk total keseluruhannya ada di bagian paling bawah. Seperti itu. Oke, di sini kita ke bagian text to column ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana dari teks seperti ini menjadi kolom ya teman-teman. Di sini saya akan ambil dari bagian nomor. Lalu saya drag ke bawah, saya blok semuanya. Lalu kita ke bagian data. Lalu di sini ada menu text to column. Di sini saya akan next, kita pilih delimited. Lalu kita klik bagian komanya ya teman-teman. Lalu kita finish. Oke, seperti itu. Jadi yang awalnya dari teks berubah menjadi kolom-kolom seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian find and replace. Jadi find and replace itu fitur find and replace yaitu menemukan atau merubah kata yang ada di dalam file. Di sini saya akan menggunakan shortcut yaitu Ctrl H. Nah, di sini ada jendelanya seperti ini teman-teman. Di sini kita lihat pada kasus ini pada kode produk yaitu kode atasan, tapi di sini ada kesalahan penulisan ya teman-teman. Harusnya itu ATS, tetapi di sini BTS. Jadi kita akan merubah yang awalnya dari BTS menjadi ATS teman-teman. Di sini kita klik dulu, ketik dulu yang bagian salah BTS. Kita replace menjadi ATS, yaitu untuk kode atasan teman-teman. Setelah itu kita replace all. Oke, all done, we made 5 replace. Oke, yang awalnya dari BTS berubah menjadi ATS ya teman-teman. Nah, untuk file-nya sendiri sebetulnya sudah ada di bagian jendela sini untuk mencari tahu kata-kata apa yang ingin kita cari, misalnya gun. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk file-nya di bagian replace sudah ada di bagian find and replace, atau kalau kalian mau mencari file-nya sendiri yaitu di Ctrl F teman-teman. Nanti sudah ada jendelanya. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian copy paste ya teman-teman. Di sini untuk yang pertama ada di posting formula, yaitu kita masuk ke bagian diskon. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Kita masukkan di sini di harga awal bagian pertama. Oke, setelah itu kita enter. Nah, agar rumus yang di atas ini bisa tercopy sampai bawah, kita klik kiri, di bagian
ujung kiri, ujung kanan ini kita drag sampai bawah, lalu kita lepaskan. Nah, di sel-sel bawahnya, di kolom bawahnya akan otomatis mengcopy rumus yang ada di atas ini, teman-teman. Oke, untuk pasting formula seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pasting format. Nah, ini di sini untuk pasting format itu menyalin tampilan seperti warna, lalu font, background seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai contoh untuk judul kategori ini ya teman-teman. Kita copy. Nah, setelah itu kita masukkan ke kolom yang baru yang ingin kita paste. Lalu di sini kita paste dan kita klik kanan. Lalu di sini ada bagian kuas ini untuk formatting, lalu kita pencet. Nah, jadi tampilannya langsung tercopy seperti ini, teman-teman. Yang awalnya seperti ini, di bagian paste kita juga langsung tercopy. Oke, setelah itu kita ke bagian pasting transpose. Nah, pasting transpose ini menukar baris menjadi kolom. Nah, seperti contohnya, kita pakai nama produk ya teman-teman, bisa Ctrl Shift. Lalu kita drag sampai bawah, lalu kita copy. Nah, kita masukkan ke bagian yang ingin kita tempel. Nah, di sini kita klik kanan di bagian mousepad ya teman-teman. Lalu kita pilih icon transpose. Nah, ini ya teman-teman. Oke, jadi yang awalnya produknya menurun seperti ini untuk kolomnya. Jadi kita buat berbaris. Jadi berbaris seperti ini. Itu untuk pasting transpose. Oke, untuk yang bagian pasting value, kita akan menyalin angka hasil akhirnya, teman-teman. Di sini sudah ada angka hasil akhirnya yang sudah ada rumusnya seperti ini. Jadi ini kita blok dulu sampai bawah, lalu kita tempatkan di kolom yang kita inginkan, misalnya di sini. Lalu kita klik kanan dan kita pasting value seperti ini. Nah, jadi di sini kita tempel dan hanya muncul angkanya ya teman-teman, tidak ada rumusnya lagi, sehingga yang kita tempel hanya angkanya saja, seperti itu untuk bagian pasting value. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian pasting picture, yaitu menyalin sebagai gambar. Nah, di sini kita akan mengubah tabel menjadi objek gambar yang tidak bisa diedit isinya secara teks. Untuk contohnya, kita ambil di bagian tabel ini. Bisa kita blok sampai bawah, lalu kita copy. Nah, kita masukkan dulu ke kolom yang ingin kita tempel. Misal di sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu ada bagian pasting spesial ini. Kita klik, lalu di sini ada other paste option, kita pilih yang picture. Nah, oke, setelah ditempel, jadi untuk tabelnya berbentuk gambar ya teman-teman di bagian pasting picture ini, sehingga tabel ini tidak bisa diedit lagi secara teks seperti itu. Oke, setelah itu untuk yang terakhir kita akan pasting link picture. Nah, untuk caranya masih sama, kita pakai contoh tabel ini. Kita blok sampai bawah, lalu kita copy. Kita masukkan ke tabel yang ingin kita tempel. Misal di sini.
Lalu kita klik kanan dan pas paste link spesial. Lalu di sini other paste option. Nah, untuk link picture ada di samping paste link yang paste picture yang ini ya, teman-teman. Untuk yang di sebelah kiri ini tadi kan kita menggunakan paste picture, lalu yang link picture ada di sebelah sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tutorialnya seperti itu di bagian copy paste, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian freeze paint ya. Di sini freeze paint itu adalah membekukan panel tertentu yang ingin kita bekukan sehingga ketika kita scroll ke bawah, panel itu tetap ikut ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada datanya, kita masuk ke bagian view. Lalu di sini ada freeze paint. Nah, di sini kita akan menggunakan freeze top row. Oke. Setelah itu, nah, bagaimana cara penggunaannya? Yaitu ketika data ini kita scroll ke bawah, di bagian tanggal transaksi, kode transaksi, urutan, kode produk, dan jumlah pembelian tetap ikut ya, teman-teman. Seperti ini. Jadi, fungsinya yaitu agar saat kita mencari filenya atau mencari tanggal, di bagian atas judulnya masih tetap ada. Lalu kita unfreeze dulu. Lalu yang kedua adalah freeze first column. Nah, di sini juga sama. Ketika kita scroll dan kita geser ke samping, pada bagian tanggal masih ikut ya, teman-teman. Sehingga tidak membingungkan kalian membolak-balikan ini tanggal berapa, seperti itu. Nah, untuk freeze paint seperti itu. Lalu sekarang kita masuk ke bagian kalkulasi ya, teman-teman. Oke, di sini sudah ada tugasnya, yaitu kita akan menghitung, mencari nilai rata-rata seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita akan menghitung total seluruh nilai siswa. Di sini sudah ada datanya, yaitu dengan menggunakan fungsi sum. Di sini kita klik sama dengan lalu ketikkan rumusnya ini dan kita blok semua rumus yang ada nilainya ini. Seluruh nilai kita blok sampai bawah, lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu kita masuk ke average. Average yaitu adalah rata-rata. Jadi di sini kita akan mencari rata-rata nilai dari semua siswa. Nilai rata-rata kelas ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus average. Average, lalu kita blok semua nilai siswa sampai bawah. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini untuk nilai rata-ratanya sudah muncul ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai terendah. Di sini kita akan menggunakan rumus min. Nah, setelah itu masih sama, kita blok semuanya. Seperti ini. Lalu kita enter. Begitu pula dengan nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Dan kita blok semua nilainya. Oke. Lalu kita menghitung berapa banyak siswa yang punya nilai atau angka. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus count. Count, lalu kita blok. Nah, seperti itu. Jadi, di antara 26 siswa yang mempunyai nilai atau yang nilainya tidak kosong, yaitu 22 siswa. Begitu pula
dengan menghitung berapa banyak sel yang tidak kosong pada kolom kehadiran menggunakan Kounta. Nah, untuk Kounta di sini kita menggunakan kehadiran ini ya teman-teman. Sel kehadiran ini kita blok sampai bawah. Oke, setelah itu kita enter. Nah, yang hadir ada 25 siswa. Lalu, untuk kalkulasi seperti ini, untuk menghitung nilai dan lain-lain. Lalu, sekarang kita masuk ke bagian simbol. Oke, di sini sudah ada beberapa kolom yang perlu kita isi ya teman-teman. Sebetulnya di sini sudah ada untuk tugas latihannya seperti itu. Di sini langsung saja kita mengerjakan mulai dari subtotal. Subtotal sama dengan di bagian harga satuan. Ini kita kali dengan bagian jumlah beli. Lalu kita enter. Nah, agar ini bisa langsung tercopy di bawahnya, kita blok sampai bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu, di sini kita masuk ke bagian nilai diskon. Nah, nilai diskon ini kita menggunakan, kita blok di bagian subtotal di sini. Kita kali dengan bagian diskon. Dikarenakan ini belum bentuk diskon, hanya bentuk desimal saja, kita per 100 ya teman-teman, agar kita kalikan dengan 100%, seperti itu. Per 100. Oke, nilai diskon sudah ada, lalu kita blok sampai bawah. Seperti ini. Nah, untuk nilai diskonnya sudah terisi teman-teman. Setelah itu, kita mengisi harga setelah diskon. Nah, harga setelah diskon ini adalah, kita sama dengan dulu, subtotal dikurangi nilai diskon. Lalu akan muncul harganya. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama kepada sel-sel yang ada di bawahnya. Sekarang kita masuk ke total bayar, yaitu total bayar adalah harga setelah diskon ditambah dengan biaya admin. Lalu kita enter dan kita drag sampai bawah untuk mengetahui harga yang ada di bawahnya. Seperti itu. Nah, untuk setelah itu ada harga rata-rata per item, yaitu total bayar kita per dengan jumlah beli. Nah, untuk harga rata-ratanya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu volume dus. Volume dus kita isi di bagian sisi dus, lalu kita pangkatkan teman-teman. Kita pangkat 3. Lalu kita blok sampai bawah. Nah,
seperti ini untuk bagian simbol, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian if dan next if. Di sini sudah ada filenya dan di sini sudah ada logikanya. Bagian sini, lalu kita masuk ke bagian status stok terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus if stok saat ini bisa dari stok minimal, kita akan ketikkan perintah seperti ini, teman-teman. Lalu kita drag sampai bawah. Oke, lalu kita masuk ke klasifikasi harga. Masih sama, kita menggunakan rumus if harga satuan dari 50.000 kita menggunakan logika yang sudah tersedia yang ada di bagian kanan ini ya, teman-teman. Jika harga dari 50.000 di antara dan di bawah. Ini ada sedikit error. Sudah bisa karena kan tadi tidak menggunakan titik koma, lalu saya menggunakan koma jadi ada error. Oke, di sini sudah bisa kita drag sampai bawah. Lalu kita masuk ke bagian urgent order. Di sini masih sama kita menggunakan if. Lalu kita tambah n. N kita masukkan bagian sembako. Lalu kita masukkan status stok. Stok. Setelah itu kita masukkan action.
Oke, untuk bagian urgent order di sini masih ada sedikit penyesuaian. Untuk bagian titik komanya. Oke, sudah. Jika sudah, kita drag sampai bawah. Oke, lalu sudah muncul ya teman-teman di sini untuk urgent order. Oke, baik. Mungkin dari saya pada UTS mata kuliah praktik database SQL pada kali ini saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.